Diduga akibat pelayanan buruk, salah seorang warga Kampung Menasah Baru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, melempar kaca jendela kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga pecah pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018. Berikut berita selengkapnya. Diduga karena tidak sabar menunggu antrian untuk membuat kartu tanda penduduk, seorang wanita berinisial HI, warga Kampung Menasah Baru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, melempar batu ke arah jendela kaca kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pidijaya. Bermula, pelemparan batu tersebut oleh seorang warga Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, yang diduga karena buruknya pelayanan di Disdukcapil sehingga mengakibatkan sejumlah warga yang ingin membuat KTP dan KK di Disdukcapil kecewa. Bahkan beberapa warga yang ingin membuat KTP di Disdukcapil Pidijaya harus menunggu selesai pembuatannya selama berminggu-minggu. Bahkan ada juga warga yang mengeluh bahwa dengan banyaknya alasan para pegawai yang mengulur-ulurkan penyelesaian milik mereka. Belum lagi yang menyebutkan berkas mereka hilang di kantor tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pidijaya, Helmi, mengatakan lamanya penyelesaian pembuatan KTP dikarenakan adanya pendaftaran CPNS secara online setiap hari, mencapai 300 orang yang datang membuat perlengkapan administrasi. Helmi juga membenarkan bahwa adanya warga yang melempar batu ke arah jendela kaca. Namun, menurutnya bahwa yang melemparkan kaca tersebut adalah orang kurang sehat atau tidak waras. Kebetulan kan ini orang sakit dan kurang waras. Dia mengurus dokumen ke BPJS. Ternyata sudah dicek datanya, dia belum merekam. Oleh kawan-kawan disarankan untuk merekam. Sebelum merekam kita cek dulu keabsahan data. Ternyata begitu data dicek, datanya ada betul. Jadi kan kita proses. Kalau kerame kita bisa prediksi ini sekitar 300-400an orang, dan ini bukan hari ini saja. Semenjak dibukanya CPNS ini sudah seperti ini. Bahkan masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan. Dari Kabupaten Pidijaya, Jamal Pangwa melaporkan untuk Puja TV. Apakah teman-teman pernah mengalami hal serupa? Apa yang teman-teman rasakan ketika melihat video tersebut? Apakah ada keinginan untuk memperbaikinya? Yap, mutu suatu layanan dapat diperbaiki dengan merasakan adanya ketidakpuasan, keingintahuan, rasa kejenuhan, kebutuhan dan keinginan untuk memperbaiki. Dengan cara merenung, berimajinasi dan berpikir, kita dapat membuat kreativitas untuk perbaikan mutu. Lalu, memperkuat imajinasi tersebut dengan data dan informasi dengan cara membaca rujukan, studi banding, berdialog, atau berdiskusi. Hasil dari aktivitas tersebut, kita dapat menganalisis, membuat rancangan. Akhirnya, lahir sebuah karya kreatif sebagai sebuah inovasi, sehingga karya ini dapat dimanfaatkan. Dengan memperhatikan komitmen mutu, maka akan terbentuk efektivitas layanan yang menunjukkan ketepatan capaian target yang dapat dilihat dari jadwal kerja, durasi, dan harapan. Kemudian terbentuk efisiensi layanan yang ditunjukkan dengan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan. Hal ketiga, akan terbentuk suatu inovasi layanan yang ditunjukkan dengan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Dan terakhir, akan terbentuk mutu layanan yang ditunjukkan dengan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati. Sebab itu, sebagai seorang ASN yang terdidik, saya akan menerapkan pemahaman komitmen mutu ini dengan menegakkan norma-norma dan aturan-aturan
yang berlaku di institusi. Saya, Mukti Priastomo, dosen Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 tahun 2020. Sampai jumpa lagi.